Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kesempatan kajian tazkiyah kita di Selasa terakhir bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah ini, kita ingin bahas bagaimana kita merawat kemuliaan diri dengan cahaya, yakni cahaya afidah. Ini bahasan kita, merawat kemuliaan diri dengan cahaya afidah. Bahasa kita merawat kemuliaan. Kalau merawat kemuliaan berarti kemuliaannya sudah ada. Dan memang setiap diri kita sebenarnya mulia. Nah, yang membuat kita mulia itu bukan karena jabatan kita, bukan karena profesi, bukan pula karena kekayaan, tapi yang membuat kita mulia adalah karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Inilah kemuliaan kita, karena kita tercipta sebagai manusia. Seperti yang Allah maklumatkan sendiri, walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh dan sungguh kami telah memuliakan manusia. Jadi kemuliaan manusia itu datangnya dari Allah. Allah yang memuliakan kita. Nah, kalau Allah yang memuliakan kita, maka konsekuensinya ada dua. Yang pertama pasti, karena yang memuliakan Allah pasti. Dan yang kedua, Allah itu maha kekal. Kalau dulu kita kecil belajar sifat wajib Allah, sifat wujud, qidam, baqa. Baqa itu kan artinya kekal. Allah yang maha kekal memuliakan kita. Nah, kalau Allah yang maha kekal memuliakan kita, berarti sifat kemuliaan yang Allah berikan untuk manusia itu memiliki sifat selamanya. Ya, kalau tidak kita sebut kekal rasanya kurang pas. Bahasa bijaknya, kemuliaan manusia itu selamanya. Jadi ada dua, pasti dan selamanya. Itu kemuliaan manusia. Nah, kalau kemuliaan manusia itu pasti dan selamanya, kalau dalam bahasa anak sekolahan itu kan, kemuliaan adalah kodrat dan fitrah hidup manusia. Sehingga kalau sampai ada manusia yang hidupnya tidak mulia, ya, sekali lagi hidupnya tidak mulia, dan tidak mulia itu artinya dilihat dari amalnya, sikapnya, perilakunya, ya, ucapannya tidak mulia, berarti dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia, ya, karena dia sudah, ya, terlepas dari kodrat dan fitrahnya sebagai manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Jadi kalau yang kita pernah sampaikan, ya, seperti harimau, kan dia punya kodrat. Apa kodrat harimau? Makan daging. Itu kodrat yang memang melekat pada harimau. Di mana-mana harimau itu ya makannya daging. Ya. Nah, karena makannya daging, kita takut nggak ketemu harimau? Ya jelas takut, karena dia pasti doyan kan. Doyan, apalagi kalau lihat ini kayaknya kalau nggak 80 kilo 90 kilo ini bisa kenyang dia sendirian. Itu kodrat harimau. Tapi kalau seandainya ada harimau
yang senangnya makan rumput, berarti kan dia harimau yang sudah kehilangan kodrat dia sebagai harimau. Ada harimau sukanya makan rumput, kita takut nggak ketemu harimau? Ya enggak. Ya, enggak. Kenapa? Karena walaupun dia harimau, itu dalam pandangan kita dia tidak lebih seperti seekor kambing yang wajahnya harimau. Ada kambing wajahnya harimau kan malah lucu. Dia kehilangan wibawa dia sebagai harimau. Maka sama manusia yang sudah kehilangan kemuliaannya, sama dengan dia sudah kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Tidak ada lagi kehormatan pada manusia-manusia seperti ini. Apa yang kita bisa hormati dari orang-orang yang ya, wajahnya sudah wajah binatang? Ya. Kenapa wajahnya binatang? Bukan dilihat dari fisiknya, tapi lebih karena perilakunya. Ya. Wajahnya monyet, ya suka nyolong. Ya. Monyet kan ya senangnya nyolong pisang. Ya. Kalau suka bertengkar ya berarti wajahnya wajah anjing. Suka selingkuh wajahnya wajah kucing. Saya kadang suka berkhayal Bapak Ibu, andai ada kamera canggih gitu, yang kalau menfoto manusia itu wajahnya itu akan menyesuaikan perilakunya. Jadi kalau dia tukang nyolong itu pas difoto ya wajahnya wajah monyet. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan lewat KTP itu cepet itu. Wah, Bapak kok wajahnya kucing, ini tukang selingkuh ini. Ya. Andai ada kamera seperti ini, kira-kira kita sendiri berani nggak difoto? Kayaknya deg-degan juga ya. Bikin paspor itu, aduh gawat nih bakal difoto ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di pertemuan yang lalu sempat kita sampaikan hanya manusia yang tidak lagi mengenali dirinya sebagai manusia yang bertindak tidak mulia. Adapun orang yang masih mengenali dirinya sebagai manusia, maka dia akan selalu melihat kemuliaan itu sebagai dirinya, sehingga tidak mungkin manusia bertindak tidak mulia. Dan itu juga sangat alamiah Bapak Ibu, sangat-sangat alamiah. Alamiah itu berarti ya seperti itu memang logika alam, logika kehidupan. Jadi kalau kita perhatikan ya, kehidupan kita, kehidupan itu ternyata tidak memberi ruang, waktu dan kesempatan bagi kita untuk bertindak benar dan baik semata. Jadi bertindak benar, baik dan semata saja kehidupan itu tidak memberi ruang, apalagi bertindak hina, apalagi bertindak buruk. Ya, semakin impossible ya manusia bisa berlaku seperti itu. Sekedar bertindak benar dan baik semata saja itu nggak ada ruang. Kehidupan nggak menyediakan ruang bagi kita untuk sekedar berlaku benar, sekedar berlaku baik. Kehidupan hanya mengizinkan kita untuk bertindak mulia, hanya memberi ruang, waktu bagi kita untuk bertindak mulia. Kalau bertindak benar dan baik itu enggak. Iya. Kenapa enggak? Karena mari kita lihat, orang benar itu sebenarnya ada enggak dalam kehidupan Bapak Ibu? Ada, memang ada. Tapi adanya hanya dalam teori. Secara teori memang ada konsep tentang siapa orang yang benar. Tetapi kalau sudah praktek, realita, maka kemungkinannya ada dua. Dua itu kalau tidak orang benar yang tidak benar, atau orang benar yang mulia. Ini realitanya. Jadi kalau cuma sekedar orang benar, itu memang ada dalam teori, ada definisinya, ada batasannya. Orang benar adalah demikian. Tapi begitu praktek, tidak lagi kita jumpai ada orang yang ansih, hanya sekedar benar.
Yang ada kalau tidak orang benar yang tidak benar, ya orang benar yang mulia. Contoh, saya merasa pendapat saya ini benar. Wah, benar nih pendapat saya. Berarti kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan saya, pasti salah. Yang benar cuma kita. Kalau bukan kita, salah. Ada nggak orang yang punya pandangan seperti ini, Bapak Ibu? Kalau ada, berarti dia merasa paling benar. Selain dia, salah. Dia akan menganggap yang lain salah. Kalau ada orang seperti ini, itu berarti dia orang benar yang apa? Ada nggak orang yang fanatik madhab? Ada. Orang yang fanatik madhab itu berarti dia merasa dirinya benar nggak? Ya, dia merasa dirinya benar. Nah, pada saat dia merasa dirinya benar, dia melihat yang lain salah. Maka dia menyalahkan yang lain. Dia bahkan tidak cuma sekedar menyalahkan, ya, sampai pada tingkat kemudian membenci, bahkan memusuhi. Ya, orang yang madhabnya, golongannya tidak sama dengan dia. Inilah yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah itu tidak bisa terrealisir. Ya, karena faktor merasa diri paling benar. Tapi kalau seandainya ada orang punya pandangan begini, saya punya pandangan, ya, saya punya pendapat, saya yakin pendapat saya ini yang benar. Tapi kalau seandainya ada orang yang pendapatnya berbeda dengan saya menghargai. Saya akan menghormati orang yang berbeda dengan saya. Ada nggak orang seperti ini, Bapak Ibu? Ada juga. Iya, ada juga. Berarti dia orang apa? Orang benar yang mulia. Saya masih ingat sholat subuh di stasiun Gambir, ya, perjalanan naik kereta api malam sampai sana pas subuh. Ya, saya sholat subuh di musola stasiun Gambir. Dan setelah iqamah, ada salah satu dari jamaah itu yang maju ke depan, ya, untuk ngimami. Nah, waktu beliau mau ngimami itu beliau nanya, mohon maaf, bapak-bapak, kalau subuh biasanya kunut nggak? Nah, jamaah itu kompak, ya, mengatakan kunut, gitu. Iya. Jadi suara kunutnya itu dominan, gitu. Oh, kunut, gitu. Apa kata beliau? Imam kemudian mengatakan, oh, kunut, ya. Saya nggak kunut sebenarnya, tapi karena bapak mayoritas kunut, insya Allah nanti subuh kita kunut. Mohon yang tidak kunut untuk bisa ikut. Selesai sholat, salam-salaman, itu makmum menyalami beliau itu dengan hormat, dengan penuh hormat atau penuh permusuhan? Penuh hormat, kan? Karena beliau merasa bahwa subuh itu nggak ada kunut, tapi beliau sebagai imam kunut karena melihat jamaahnya kunut. Kan jadinya ukhuwah. Kita bisa bayangkan kalau imamnya tegas, tapi tegas yang arahnya kurang bijak. Oh, bapak-bapak kunut, ya, mohon maaf saya nggak kunut. Kalau bapak mau jadi makmum saya, ya harus ikut saya. Tapi kalau enggak, ya silahkan sholat sendiri. Wow, kira-kira suasana di musola mau sholat itu suasananya kayak apa? Nah, ini menunjukkan memang betul bahwa orang benar semata nggak ada. Ya, ada dalam teori, tapi realitanya dua kemungkinan. Nah, hal yang sama dengan orang baik. Orang baik itu ada nggak dalam kehidupan? Ada, tapi sama adanya cuma dalam teori. Jadi secara teori ada orang baik. Orang baik itu adalah yang demikian. Tapi kalau sudah praktek, sama, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak orang baik yang tidak baik, ya orang baik yang mulia. Sepintas kalau saya lihat wajah bapak-bapak, ya, ibu-ibu juga, wajah-wajah orang-orang baik semua ini. Betul? Betul. Tapi kalau prakteknya masuk yang mana ini? Masuk yang atas atau masuk yang bawah?
Ya, karena kalau praktek mesti masuk satu di antara dua. Kita berbuat baik ke orang, iya, karena orang itu baik, maka sebutannya kita orang apa? Orang baik yang belum teruji kan kebaikannya. Nah, nanti terujinya ternyata orang yang kita baiki berlaku tidak baik ke kita. Kita sudah baik sama dia, dia berlaku tidak baik ke kita. Kira-kira kita terus berlaku baik atau berhenti? Kayaknya banyak yang berhenti ya. Alasannya apa? Lah buat apa saya berlaku baik ke dia? Wong dia nggak baik ke saya, percuma dong. Wong dia nggak baik ke saya kok, masa saya baik ke dia? Ya kalau dia nggak baik, saya juga nggak baik. Berarti kita dengan dia sama nggak? Sama-sama nggak baik. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya kita terus berlaku baik kepada dia, walau dia berlaku tidak baik kepada kita. Semakin dia tidak baik, semakin kita baik ke dia. Maka sebutannya kita orang apa? Mulia. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi orang mulia itu sebenarnya adalah keniscayaan. Kalau kita memahami hakikat hidup. Jadi menjadi orang mulia itu adalah keniscayaan ketika kita memahami hakikat hidup. Hidup itu apa? Bukankah hidup adalah perjalanan menuju Allah? Hidup adalah perjalanan menuju Allah. Ya. Nah, perjalanan menuju Allah itu perjalanan apa? Mulia. Tidak ada dalam hidup manusia, dalam perjalanan hidup manusia, yang kemuliaannya melebihi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalau sudah tujuannya Allah, itu pasti akan menjadi perjalanan mulia. Kita bisa cek, kita bisa bandingkan, ada orang kelihatan mau bepergian. Mau kemana Pak? Ke Paris. Orang menyebut Paris saja udah konotasinya apa? Senang-senang. Ya, secara umum, ya, secara umum. Tapi kalau kemudian Mas Fakih mau kemana? Mau ke Mekah ya? Itu sudah konotasinya beda kan? Mana yang mulia? Ke Mekah. Kenapa? Karena tujuannya adalah umrah. Umrah itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau kemana Pak? Ke kafe gitu. Itu sudah ke kafe gitu. Dengan mau kemana Pak? Ke masjid. Sudah beda. Jadi perjalanan menuju Allah adalah perjalanan mulia. Nah, kalau perjalanan menuju ke Allah, bukankah ini hakikat kita hidup? Kita hidup mau kemana lagi kalau tidak menuju Allah? Ya. Nah, kalau hidup itu menuju Allah Subhanahu wa taala, berarti kan kita tidak punya pilihan yang lain kecuali kita harus menjadi orang yang mulia. Ya. Agar pada saatnya nanti hidup ini berakhir, kita pindah alam, kita betul-betul sesuai dengan pengertian hidup, yaitu menuju Allah. Kalaulah hidup kita menuju Allah, setelah berakhir hidup di dunia, apa yang akan terjadi? Ya kita pasti akan ketemu dengan Allah di surga. Insya Allah bersama keluarga. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah para penghuni surga itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena kepada Rabb mereka memandang. Apalagi kalau kita bisa memandang keindahan wajah Allah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepastian bahwa besok di surga kita akan ketemu dengan Allah, itu kepastiannya harus sudah kita dapatkan ketika kita masih hidup di dunia, atau kita urus saja nanti di alam kubur. Kan setelah kita meninggal sampai kiamat lumayan lebih lama daripada kita hidup di dunia. Ya udahlah, nanti kita urus saja di alam kubur, atau kita urus ketika kita masih di dunia. Pilihannya kita harus urus ketika kita masih hidup di dunia. Dan kalau kita flashback ke belakang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya, ini cuma seandainya saja, besok kita meninggal, kira-kira besok nanti di akhirat kita pasti akan masuk surga nggak Bapak Ibu?
insya Allah. Nah kalau insya Allah itu belum kepastian itu. Karena soal masuk surga kepastiannya ketika kita masih ada di dunia. Loh kalau pasti gimana cara memastikannya? Wong pastinya masuk surga tidaknya kan nanti di akhirat. Kepastiannya sebenarnya bisa kita rasakan ketika kita hidup di dunia. Ya, walaupun surga itu di akhirat, tapi sebenarnya hawa surga itu bisa kita rasakan ketika kita masih di dunia. Nah, adakah di usia kita saat ini kita sudah merasakan hawanya surga? Apa hawanya surga? Di surga itu ada nggak orang yang kecewa? Kecewa, mangkel, ya ternyata surga cuma kayak gini. Mungkin nggak itu terjadi di surga? Nggak ada. Di surga nggak akan mungkin dijumpai orang yang kecewa, mangkel, jengkel, mengeluh, nggak ada. Nah, maka tinggal kita lihat di usia kita saat ini kita masih biasa ngeluh nggak? Kalau masih bisa ngeluh gitu ya, orang itu gimana sih? Saya udah baik sama dia kok dia kayak gitu. Iya, tetangga ini gimana sih? Saya udah baikin kok malah dia nggak baik. Nah itu berarti isyarah bahwa surganya belum pasti. Nanti dikuatkan di surga kan nggak ada lagi golongan-golongan. Yang ada ya udah semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling lebih pasti lagi adalah surga itu kan negeri yang penuh dengan kenikmatan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Begitu kata Nabi ketika beliau menceritakan seperti apa keindahan surga. Enggak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan terbersit di dalam hati pun tidak. Itu keindahan surga, segala-galanya. Nah berarti kalau begitu keindahan dunia nggak ada apa-apanya. Maka kalau seandainya selama kita hidup di dunia kok masih bisa silau oleh kemilaunya dunia, temen kok ganti mobil lagi, ganti HP lagi, ini bajunya pasti mahal nih, masih silau oleh dunia, nah itu berarti tanda dia belum merasakan suasana surga. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa ada orang-orang yang dia sudah puluhan tahun menjalani hidup di dunia tapi belum merasakan suasana surga? Ini kan yang perlu kemudian dicari apa penyebabnya. Nah, kalau bicara soal penyebab, memang ada peta perjalanan menuju ke surga. Setidaknya ada 5 kegelapan yang harus dilewati manusia dalam perjalanannya menuju surga. Jadi kalau mau digambarkan peta perjalanan hidup kita, ya, kalau dibuat garis lurus, hidup ini tujuannya adalah Allah. Nah, dalam perjalanan menuju Allah ini ada titik-titik kegelapan. Setidaknya 5. Nah, ini yang kita ingin lihat. Sudah puluhan tahun kita menjalani hidup, apakah 5 titik kegelapan ini sudah kita lewati? Kalau belum, itu berarti memang perjalanan ke surganya masih berat. Karena harus menembus 5 kegelapan. Apakah kita sudah melewati 5-5-nya? Atau mungkin baru 1 atau 2 atau 5-5-nya sudah kita lewati? Nah, ini yang kita ingin lihat sejenak. 5 titik kegelapan itu pertama, kegelapan dalam pikiran. Ada nggak orang yang pikirannya gelap? Gelap pikiran. Itu kan banyak ya. Sudah tahu kalau nyolong itu akibatnya ketahuan dihukum. Kok tetap nyolong juga, pikiran gelap kan? Belum lagi kegelapan pikiran yang lain ya, buruk sangka. Saya kan orang baik, kenapa hidup saya susah itu? Itu teman saya ke masjid aja nggak pernah, tapi karirnya ya, nanjak terus itu ya. Kekayaannya bertambah terus. Nah itu berarti pikirannya masih gelap. Yang kedua, gelap di dalam perasaan. Sombong, ujub, angkuh, riya, ya, benci, dengki. Nah itu perasaan. Yang ketiga di dalam ucapan,
ucapannya masih buruk, ucapannya masih sia-sia, ya ucapannya tidak terpilih. Atau yang keempatnya tindakannya gelap, ya, masih melakukan yang tercela. Dan yang terakhir, titik harapannya masih gelap. Nah, kita ingin lihat apakah 5 kegelapan ini sudah kita lewati. Gimana caranya? Nah, caranya kita ingin ambil kembali contoh yang 2 pekan lalu kita sampaikan. Jadi kita ketemu dengan orang buta yang meminta. Kita kalau lihat orang buta kan pasti jatuh iba ya, karena kita membayangkan beliau pasti susah ya. Makan susah, minum susah, apalagi cari uang. Jelas nggak gampang bagi orang yang buta. Nah, karena kita jatuh iba, kita pun kemudian mengulurkan 2 lembar uang. Tergantung warnanya apa. Kalau warnanya coklat ya 10.000, kalau ungu ya 20.000, kalau hijau ya 40.000. Katakanlah kita mengulurkan 40.000 ya, 2 lembar warna hijau itu. Ikhlas nggak? Ikhlas. Alhamdulillah, itu wujud empati kita kepada orang yang susah, ya saudara kita yang susah. Kita pun kemudian lewat, pas balik lagi di tempat yang sama, kita ketemu lagi dengan beliau dalam keadaan sedang jalan normal, nggak ada tanda sedikit pun kalau beliau buta. Begitu beliau kelihatan normal, nggak buta, apa yang muncul dalam pikiran kita? Ternyata nipu dia. Ada nggak orang yang punya pikiran nipu? Kan berarti kita punya kesimpulan beliau pura-pura buta. Tadi itu berarti beliau pura-pura buta. Nah, pura-pura butanya beliau itu kita simpulkan sebagai apa? Dia nipu, dia ngapusi. Betul Bapak Ibu? Kalau kita menyimpulkan beliau ngapusi, itu pikiran yang mulia atau pikiran yang nggak mulia? Kayaknya nggak mulia ya. Kan itu ada suudzonnya. Iya, kita langsung menyimpulkan beliau nipu. Loh, kalau nggak nipu terus apa? Kalau nggak ngapusi terus apa? Bisa nggak kalau kita punya kesimpulan begini? Ya memang beliau pura-pura buta, jelas pura-pura buta, karena faktanya beliau bisa melihat. Tapi kita menyimpulkan pura-pura butanya beliau itu sebagai wujud kesungguhan beliau untuk membuat kita akhirnya mau sedekah. Wujud kesungguhan beliau untuk membuat kita akhirnya mau sedekah. Kan yang membuat kita akhirnya sedekah adalah karena kita melihat beliau buta. Waktu itu kan kita nggak tahu kalau pura-pura, tahunya belakangan. Salah nggak kalau kita menyimpulkan bahwa itu adalah wujud kesungguhan beliau untuk membuat kita sedekah? Nggak salah kan? Nah, kalau nggak salah itu kira-kira pikiran yang mulia atau tidak mulia? Dibanding yang tadi kayaknya lebih mulia yang kedua kan? Bapak, Ibu pernah nggak pura-pura marah ke anak karena disuruh ngaji nggak mau gitu? Wah, Bapak Ibunya kan pasang wajah marah kan? Lihat Bapak Ibunya marah, akhirnya si anak mau ngaji. Iya, mau ngaji. Kita pura-pura marah, itu salah nggak? Kita merasa salah atau merasa nggak salah? Ya nggak salah, kan tujuannya biar anak mau ngaji. Tujuannya anak mau ngaji, dan akhirnya anak mau ngaji. Kita merasa nggak salah pura-pura marah. Nah, kalau kita merasa nggak salah pura-pura marah, kenapa kita menyalahkan dia yang pura-pura buta? Dan bayangkan kalau seandainya si anak kita ya akhirnya besar dan bisa ngaji. Terus beliau bilang ke kita, Bu, Pak, kalau dulu waktu saya kecil Bapak Ibu nggak marah kalau saya nggak ngaji. Kalau Bapak Ibu nggak marah kalau saya nggak ngaji,
Mungkin saya nggak bisa ngaji di usia saat ini. Anak kita bilang terima kasih karena kita marah waktu anak masih kecil. Begitu anak bilang begitu, terus kita jujur sama anak. Nah, tahu nggak? Dulu itu bapak ibu cuma pura-pura marah loh sama kamu. Nggak marah beneran, itu pura-pura marah. Mungkin nggak si anak bilang, bapak ini ternyata nipu. Mungkin nggak, ya enggak kan. Tetap terima kasih. Dan sangat mungkin di akhirat nanti bapak ibu, kita sedekah 40.000 tadi justru memperberat timbangan amal baik. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Tapi kan tadi sudah terlanjur ya, kita punya pikiran ngapusi, berarti pikiran kita masih gelap, karena pikiran kita belum pikiran yang mulia. Sekarang perasaan. Waktu kita ngelihat pertama kali beliau bisa ngelihat ya, tadinya kan beliau buta, terus ketemu lagi ternyata beliau bisa ngelihat. Itu perasaan kita melihat sendiri beliau bisa ngelihat, tidak buta. Perasaan kita mangkal atau senang? Kayaknya mangkal ya. Mangkal ini. Nah, ngelihat orang bisa ngelihat kok mangkal, itu tanda perasaan kita mulia atau tidak mulia. Itu jelas bukan perasaan mulia. Itu kan perasaan yang dipenuhi kedengkian. Kalau betul mulia kan, begitu kita ngelihat beliau bisa ngelihat kan kita, ternyata bisa ngelihat tuh beliau. Alhamdulillah, saya nggak bisa membayangkan kalau beliau betul-betul buta. Alangkah susahnya hidup beliau. Alhamdulillah ternyata beliau bisa melihat. Ada teman kita ya, seminggu nggak masuk kantor, katanya sakit gitu. Pas besoknya beliau datang ya, ke kantor, beliau bilang, loh Pak kok udah sembuh? Tapi nadanya itu nada kayak nggak suka beliau sembuh. Wah, kalau ada itu kan menunjukkan nih, kita orang yang punya perasaan yang tidak mulia. Nah, berarti pikiran masih gelap, perasaannya juga masih gelap. Sekarang ucapan. Spontan waktu kita ngelihat beliau bisa ngelihat Bapak Ibu, ketemu lagi dan kita melihat sendiri beliau bisa melihat dengan normal. Ucapan kita apa? Yang keluar dari lisan kita apa? Kalau Mas Fakih ucapannya Astaghfirullahaladzim. Tapi ini istighfar yang nadanya nada positif atau negatif? Wah, itu bisa double ini. Karena menyalahgunakan istighfar kan. Masih mendingan kalau bilangnya asem ini orang. Tapi kata-kata itu saja menunjukkan berarti bukan ucapan yang mulia. Iya. Jadi pikiran gelap, perasaan gelap, ucapan juga gelap. Nah sekarang tindakan. Gimana tindakan kita? Apakah kita masih mau sedekah atau enggak? Kita tetap sedekah atau langsung memblacklist? Kayaknya blacklist ya. Kurang ajar ini orang, di blacklist itu. Mendingan kalau blacklistnya sendirian, di foto itu orang. Habis itu diapakan? Share kemana? Ke grup. Padahal dia punya grup 20, per grup 100 orang. Wah itu sudah kebayang. Iya, dikasih narasi Bapak Ibu, kalau ketemu orang ini di jalan ini hati-hati, dia nipu, dia pura-pura, nggak usah dikasih uang. Itu gelap. Berarti pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan gelap. Nah, dalam keadaan gelap kita ditanya soal harapan. Harapannya pengen masuk surga atau masuk neraka? Dalam posisi pikiran kita masih gelap, perasaan, ucapan dan tindakan kita masih gelap, belum mulia, ucapan kita belum ucapan yang mulia, tindakan kita juga bukan tindakan yang mulia. Terus kita ditanya harapan, pengen masuk surga atau masuk neraka?
masuk surga kan. Tapi kira-kira surganya terang benderang atau gelap? Itu kan surganya surga yang gelap. Iya, surga yang mana? Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pada akhirnya kita hanya akan bisa menjaga kemuliaan kita. Jadi menjaga kemuliaan itu, merawat kemuliaan itu sebenarnya adalah merawat kemuliaan di dalam pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, dan harapan. Ini yang kita harus rawat. Bagaimana selama kita hidup ini pikiran kita mulia, perasaan kita mulia, ucapan kita mulia, tindakan kita mulia, agar harapan kita juga mulia. Nah, untuk ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita 5 cahaya untuk menerangi 5 kegelapan tadi. Apa 5 cahaya itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nahl ayat 78. Ini kita sudah sampaikan kemarin, tapi kita ingin lengkapi penjelasan khususnya tentang al-afidah. Wallahu, dan Allah itu akhrajakum, telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Itu realita waktu kita lahir, tidak tahu apa-apa. Setelah kita lahirkan kita tumbuh. Apakah Allah membiarkan kita tumbuh dalam ketidaktahuan? Enggak. Karena lanjutannya Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan al-afidah. Pendengaran dan penglihatan Allah tidak hanya berikan kepada manusia, binatang pun Allah kasih. Tapi khusus al-afidah Allah hanya berikan kepada manusia. Al-afidah itu bentuk plural, bentuk jamak dari al-fuad. Al-fuad artinya hati, itu bentuk tunggalnya, singularnya. Jamaknya, pluralnya al-afidah. Kalau al-fuad artinya hati, berarti al-afidah artinya beberapa hati. Padahal Allah hanya memberikan satu hati kepada kita. Berarti di dalam al-afidah itu tidak hanya hati, ada yang lain. Nah, apa yang lain itu? Yang lain itu adalah akal, hati, dzauq, basyirah, dan jiwa. Akal, hati, dzauq, basyirah, dan jiwa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan itu kepada kita. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai cahaya afidah. Jadi cahaya afidah itu ya wujudnya akal, hati, dzauq, basyirah, dan jiwa. Dan Allah menutup ayat ini dengan la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, agar kalian bersyukur. Ya. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? 5 cahaya ini memang ada kaitan dengan 5 titik kegelapan yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau pikiran kita masih gelap. Nah, biar tidak gelap harus dikasih cahaya. Nah, kalau pikiran sumber cahayanya adalah akal. Jadi akal itu dihadirkan untuk menerangi pikiran. Hati itu dihadirkan untuk menerangi perasaan. Ucapan butuh penerang, sumbernya adalah dzauq. Basyirah dihadirkan untuk menerangi tindakan, dan jiwa dihadirkan untuk menerangi harapan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk tidak melewati 5 kegelapan ini. Tapi kalau kita lihat hasil simulasi tadi, berarti 5 kegelapan tadi sudah kita lewati belum Bapak Ibu? Kan masih buruk pikiran, masih buruk perasaan, buruk ucapan, buruk tindakan, buruk harapan. Berarti 5-5-nya masih ini. Iya. Nah, kalau ini dibiarkan sampai umur berapapun, perjalanan kita tidak akan sampai pada tujuannya. Nah, Allah hadirkan 5 cahaya ini.
akal, hati, dzauq, basirah dan jiwa. Dan tugas kita cuma sederhana, menghidupkannya. Menghidupkan akal, hati, dzauq, basirah dan jiwa. Ya, karena kalau diibaratkan akal, hati, dzauq, basirah dan jiwa itu kayak lampu yang kalau tidak dihidupkan ya tidak akan keluar cahaya. Nah, masing-masing lampu, akal, hati, dzauq, basirah dan jiwa ini memberikan cahaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, cahaya apa yang dihasilkan dari akal, hati, dzauq, basirah dan jiwa? Ya, dan apa hubungannya nanti dengan pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dan harapan? Ya, sepertinya harus kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi yang jelas kita jadi memahami bahwa cahaya afidah, merawat kemuliaan dengan cahaya afidah adalah merawat kemuliaan dengan akal, hati, dzauq, basirah dan jiwa. Dan bagaimana kita menggunakan akal, hati, dzauq, basirah dan jiwa ini untuk merawat kemuliaan kita? Nah, SOP-nya ada, karena tidak bisa asal. Karena kalau asal bisa kebalik-balik, ya banyak orang yang merawat perasaan itu pakai akal, merawat pikiran pakai hati. Nah, ini kalau kebalik memang nanti akan jadi masalah. Seperti apa masalahnya? Sekali lagi kita bahas insyaallah di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Dan ya Allah wa iyyakum, ada tanggapan? Alhamdulillah, ini basirahnya udah kuat kelihatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.